Selamat datang di IMS Istirahat Makan Siang. Episode kali ini nge-take over podcastnya Sidoarjo. Itu namanya apa podcastnya? Ngobrol inspiratif dari Sidoarjo. Dar, aslinya tuh Ngobdar dan hostnya itu terkenal banget, sangat terkenal lebih daripada saya ya. Followernya udah banyak, udah terkenal gitu kan. Saya ya seadanya lah ya. Ini bareng kenalan dulu Mbak siapa? Nurul. Oh, Mbak Nurul. Sebenarnya tadi udah kenalan cuman ya kebutuhan konten lah ya. Mbak Nurul dari? Saya dari Bank Sampah Induk Surabaya. Oh, Bank Sampah Induk Surabaya. Oke, kesini naik apa, Mbak? Naik motor. Oh, naik motor. Bukan naik truk sampah ya, enggak ya? Nggak boleh mas. Oh, nggak boleh. Sudah beda jam. Oh, beda. Ya, truk Oke. sampah kan nggak boleh melintas ketika jam siang. Oh iya. Oh ya ganggu banget ya. Oke, ya. Tapi kenapa di daerah saya itu jarang diambil sampahnya ya? Silakan ditanyakan ke Pak Lurahnya Oh, iya. dan petugas Ya, sampah. padahal saya juga udah bayar juga per bulan ya Pak Lurah, tolong nanti saya temui. Oke. Nah ini kan sampah ya, sampah itu kan jadi isu banget Mbak ya. Kalau dilihat sampah itu kan harus kotor, berantakan. Kalau yang basah itu bau gitu kan. Nah kalau Mbaknya ini di Bank Sampah Induk itu yang Mbak lihat tentang sampah itu kayak gimana Mbak? Sampah itu bisa ada dua sebenarnya. Nah, dia bisa menjadi masalah dan dia juga bisa menjadi manfaat. Nah, gitu. Kalau kami di Bank Sampah Induk Surabaya, kita juga memanfaatkan sampah. Bahkan kita bisa menghidupi 20 karyawan. Tapi kalau sampah ini tidak dikelola dengan baik, justru banyak ditemukan permasalahan-permasalahan. Yang terbaru ditemukannya mikroplastik di ikan-ikan yang hidupnya di Sungai Berantas. Bahkan 1 juta ton sampah popok bayi sekali pakai itu setiap hari ditemukan di Sungai Berantas. Padahal Sungai Berantas itu menjadi salah satu sumber sumber air yang diolah oleh PDAM, perusahaan-perusahaan air minum di daerah-daerah. Salah satunya di Surabaya kan seperti itu. Tapi kalau sampah itu dibuang secara sembarangan di sungai, itu mencemari banget berarti ya. Sungai adalah tempat sampah terpanjang. Nah, itu sampai ada kata-kata yang seperti itu di masyarakat. Berarti benar kalau saya jarang mandi ya, Oke. mengurangi dari air tercemar gitu. Tapi itu benar-benar berarti dari sampah aja itu efeknya panjang banget Mbak ya. Ya, panjang. Banyak permasalahan yang timbul ketika kita tidak mengelola dengan bertanggung jawab sampah yang kita hasilkan. Satu hari kita bisa menghasilkan sampah itu 0,7 kilo. Satu orang ya. Satu orang. Nah, kalikan aja satu keluarga ada berapa orang. Mungkin itu yang menyebabkan petugas pengangkut sampahnya nggak mengangkat sampah karena sampahnya banyak mungkin di rumahnya. Oh iya. Oh, saya masih sendiri kok. Oh. Saya masih sendiri. Oh, oke. Berarti tuh ya cara melihat sampah sih lebih tepatnya ya. Untuk masalah-masalah isu lingkungan kayak gitu. Kalau menurut Mbaknya nih, dampak paling parah yang Mbaknya sadari ketika mengelola sampah ini yang mungkin bikin kita takut gitu kan. Oke, kalau kita melihat sampah dalam sejarah pernah terjadi ledakan sampah di TPA Lui Gajah di Jawa Barat. Nah, oh yang meletus itu ya? iya, pada tahun 2005 tanggal 21 Februari itu terjadi ledakan sampah sampai mengubur 2 kampung di sekitar sana. Padahal jarak antara TPA dengan kampung tersebut sudah 1 km. Tapi 2 kampung itu akhirnya tertimbun oleh sampah dan hilang. Lokasi itu karena tumpukan sampah itu. Dan ada 157 orang meninggal tertimbun sampah karena ledakan sampah. Nah, kalau sampah ditimbun jadinya begitu. Sebenarnya nggak hanya adanya ledakan sih. Mungkin kita nggak sadar ya, kita membuang sampah secara ya pokoknya ditaruh aja. Kita kan diajarkannya buang sampah pada tempatnya. Padahal kalau buang sampah pada tempatnya jatuhnya adalah ditumpukan TPA. Yang benar sekarang bukan buang sampah pada tempat ya, tapi pilah sampah sesuai jenisnya. Jadi biar sampah itu tidak berubah, tidak merusak alam secara alamiah. Misal ya, kita habis makan nih, kita punya sisa nasi goreng, kita punya sisa
kepala ikan dan segala macamnya. Nah, tertutuplah oleh kantong kresek. Sebenarnya sampah organik kita bisa terurai secara alamiah, tapi karena tertutup kantong kresek, tertutup kertas makan kita, gas metannya keluar, yang akhirnya secara alamiah dia akan mengganggu ini atmosfer. Oh, sampai segitunya ya? Ya, sampai terjadi yang namanya perubahan iklim karena tumpukan atmosfer itu tumpukan gas metan itu terganggu oleh gas tadi. Ya. Berarti dari hal yang menurut kita sisa itu ternyata sangat mengancam dan itu sangat masif banget ya. Masif. Indonesia menjadi nomor 2 terbanyak penghasil sampah makanan setelah Arab Saudi. Padahal kalau kita lihat ya, Indonesia masih banyak masyarakat yang di bawah kemiskinan. Nah, tapi sampah makanan Indonesia itu paling banyak kedua di Indonesia. Di dunia. Di dunia malah ya. Berarti itu kayak apa ya? Sentilan buat teman saya yang tadi makan siang sama saya itu belum habis makanannya. Nah, itu makanya segera dihabiskan. Seringkali kita harus makan itu ambil sesuai porsi yang bisa kita habiskan. Ya, ini message tersembunyi. Jadi untuk teman-teman ya, kalau makan itu kalau bisa dihabiskan. Kayak gitu, pilihlah sesuai itu. Tapi kan kalau bungkus ya kita nggak ngerti ya. Nah, kalau bungkus kan bisa dimakan lagi di rumah. Nah, solusinya itu ya teman saya tadi. Jadi tetap kita harus menghabiskan makanan kayak gitu. Betul. Kalau emang baru mentok baru kita buang kayak gitu kan. Saya kayak tulang gitu. Nah, terus gimana? Kan bisa dikompos, tulang ikan bisa dikasihkan ke kucing, kan begitu. Oh iya. Oh, itu mungkin gara-gara itu ya. Apa? Tukang sampah aku males banget. Kayak gitu. Nah, ini kan banyak dari Bank Sampah Indo Surabaya nih, Mbak. Itu di sana itu lebih mensolusikan dari apa dari sampahnya itu? Kalau kami melakukan edukasi ke masyarakat untuk memilah sampah anorganik dari rumah. Indonesia masih beberapa tahun lalu masih melakukan impor sampah. Impor scrap sampah. Jadi pabrik-pabrik daur ulang. Misalkan ya pabrik kertas, pabrik plastik, mereka masih melakukan impor sampah dari luar negeri. Sampah pun impor ya? Ya, karena kalau di luar negeri kondisi sampahnya lebih bersih karena mereka sudah terpilah. Botol plastiknya tidak tercampur dengan sisa rawon, tidak kena saus yang salah, tidak kena garang saus asem patin begitu. Nah, akhirnya ketika proses pengolahannya itu jauh lebih bersih. Nah, pabrik daur ulang di Indonesia lebih suka ambil sampah dari luar negeri karena ya lebih bersih itu dan lebih murah kan begitu. Tapi kalau di Indonesia sampahnya memang ada botol plastik yang bisa daur ulang, tapi biasanya diambil dari pemulung dari TPS dan TPA yang sudah kecampur dengan segala macam lain ya. Iya, itu tadi. Makanya kami di Bank Sampah Induk kita lebih fokus untuk mengajak masyarakat memilah sampah dari rumah. Setelah mereka memilah sampah dari rumah, kita ajak mereka mengumpulkan sampah itu jadi satu ke Bank Sampah Induk Surabaya untuk kita kirimkan ke pabrik daur ulang agar tidak terjadi impor plastik lagi, tidak terjadi impor sampah lagi, seperti itu. Keren loh, keren. Ini kayak selama saya seperempat abad hidup ya, baru ngerti ini solusi tentang sampah itu dari awal banget. Nah, ternyata dampaknya bisa kayak gitu ya. Ya, dan sebenarnya gini, kalau kita berbicara sampah plastik ya atau kertas atau mungkin sepatu dan segala macamnya, sebenarnya mereka juga berasal dari alam kan. Nah, tapi proses penguraiannya itu yang lama. Oleh karena itu kita butuh mensupport dengan mesin untuk diperpanjang usianya bisa dipakai lagi. Kertas yang sudah rusak, misalkan nih dari kantor ini ada kertas-kertas yang nggak pakai, bisa tuh didaur ulang, dimasukkan ke pabrik daur ulang biar jadi kertas baru lagi. Jadi nggak nebang pohon banyak-banyak kan, seperti itu juga. Nggak perlu impor sampah kertas dari luar negeri juga, seperti itu. Berarti kalau bisa disimpulkan tuh banyak permasalahan hidup kita itu tersolusikan kalau kita itu buang sampahnya bener. Ya. Memilahnya bener lebih kayak gitu ya. Ya. Nah, itu saya dengar dari teman saya yang makannya tadi belum habis. Itu itu katanya bank sampah ini bisa buat tuker-tuker sampah, itu maksudnya gimana, Pak? Nah, jadi kalau misalnya kita personal, kita sudah punya sampah, kita sudah milah sampah dari rumah. Nah, kita bisa langsung mengantarkan sampah itu ke bank sampah unit di RT RW. Nah, harapannya sih kalau di pemerintah Kota Surabaya ya, di pemerintah Kota Surabaya itu ada peraturan yang mengharapkan
tiap RT RW memiliki bank sampah unit, sehingga nanti warga itu nggak harus jauh-jauh ke Ngagel untuk melakukan penyetoran sampah. Mereka bisa menyetorkan sampah ke pengurus RT RW-nya itu, nanti ada bisa dapat uang tabungan dari pengurus RT-nya. Nah, kalau setor langsung ke tempat kami juga bisa setor langsung ke bank sampah induk, nanti bisa dilupakan untuk bayar listrik dengan sampah boleh, untuk tabungan juga boleh, bahkan uang tunai langsung juga bisa seperti itu. Gila. Nah, kalau nggak bisa antarkan, kita bisa ada layanan bank sampah keliling yang melayani penjemputan sampah ke lokasi seperti itu. Ini saya jujur baru pertama kali juga dengar bank sampah Indo. Soalnya kan saya memang bukan warga sini. Jadi baru ngerti juga dan amazed banget sih Mbak. Kayak ternyata pengolahan sampah itu benar-benar butuh pengolahan yang niat gitu ya, walaupun dari garda terdepan kayak gitu. Nah, tadi kan gini Mbak, kalau saya lihat ya Mbak ya, itu kan masyarakat kayak sama sampah itu ya wes lah ini emang sisa gitu kan. Nah itu solusinya udah bagus, problemnya udah tersolusikan. Nah, yang paling susah menurut Mbaknya itu apa ngedukasi masyarakatnya atau gimana? Yang paling susah memang edukasi masyarakat. Kita waktu awal kali berdiri di tahun 2010, kita mengajak edukasi dari 10 RT yang kita edukasi, 8 kita ditolak. Nah, seringkali begitu. Ya, memang begitu. 8 ditolak, kemudian tahun berikutnya 6 yang menolak kita, Bu, kita edukasi untuk memilah sampah. Ngapain sih Mbak, kita sudah bayar kok malah disuruh milah sampah. Nah, sering gitu. Orang kita sudah mengeluarkan uang tiap bulan kok malah sampah itu disuruh nyimpen di rumah, kan seperti itu. Suruh milah dulu yang botol, yang kertas, yang kaca, nggak boleh dicampur. Nah, kenapa harus begitu? Itu yang kita lakukan. Nah, paling susah adalah merubah paradigma masyarakat untuk sadar melalui pengolahan sampah. Nah, ini salah satu media yang bagus nih. Wah, terima Siapa kasih. tahu nanti dengan adanya podcast ini dari teman-teman karyawan, dari saudara-saudaranya, dari keluarganya bisa membantu untuk mengingatkan agar mulai memilah sampah. Sebenarnya memilah itu tahapan kedua, karena memilah itu sulit. Yang paling mudah adalah mengurangi sampah. Tapi kalau nggak biasa juga susah sih sebenarnya. Iya, mengurangi sampah. Nah, contoh nih, bener nih bawa botol minum seperti itu. Nah, jangan pakai yang plastik gitu. Kelas sekali pakai. Oke, berarti emang harus benar-benar ngubah karakter masyarakat itu susah ya, dan butuh waktu. Iya. Oke, dan itu yo kalau kita coba ya dari masyarakat yang emang belum paham yo sudut pandangnya, yo bener sih. Kita kan udah bayar gitu kan. Udah bayar, terus kok kita tambah repot gitu kan. Iya, betul. Terus makanya berarti mereka menolaknya emang gara-gara itu ya, ribet toh ya? Ya, mereka ribet. Manusia kan begitu ya, kalau ada males. yang baru. Anda males? Juga ya? Kita semua males. Enggak. Belum biasa. Okay. Positif memang perlu. Nah, memang susahnya begitu kalau kita mau merubah sesuatu itu melangkah awalnya itu berat. Nah, tapi kalau sudah tahu ada manfaatnya lumayan ya, bisa dapat uang lumayan buat tambahan beli baju kalau lebaran. Nah, nanti udah aku lebih rajin milah sampah, siapa tahu nanti lebaran tahun depan bisa beli emas. Nah, kayak gitu. Oke, menarik. Nah, ini kalau mau kayak nukerin gini, mau nanya-nanya infonya itu kemana Mbak? Biar teman-teman ini yang mau merubah kehidupan lebih baik, bumi lebih sehat ini bisa ngontak ke siapa tuh? Nah, kalau mau setor ke Bank Sampah Induk bisa ke Instagramnya Bank Sampah Induk ada. Bisa di Instagram kami ada petunjuk pemilahan sampah, ada sedikit edukasi bagaimana memilah sampah juga, kan seperti itu. Dampaknya kalau kita nggak memilah sampah, nah ada sedikit edukasi di situ. Yang kedua, teman-teman juga bisa melalui WhatsApp. Nah, ada di WhatsApp kami ada 2 nomor. Satu nomor untuk layanan penjemputan sampah, yang satu untuk tanya-tanya. Oke, itu menarik banget. Jadi teman-teman kalau bermimpi menjadi pahlawan nggak usah mikir aneh-aneh, nggak usah berimajinasi jadi Kapten Amerika atau apa-apa, cukup memilah sampah dengan benar. Dan itu nanti bisa ngontak Bank Sampah Induk Surabaya untuk memberikan dia kehidupan lebih baik lah ya. Ya. Kita lihat bumi kan tambah panas ya. Ya, betul. Apalagi ya daerah-daerah kita kan Surabaya kan matahari Surabaya, Venus, baru bumi.
Panas banget ya. Itu berarti ya bisa dari sampah juga itu ya? Salah satunya dari sampah. Iya. Oke, sampah. Nah itu apa namanya? Kan kalau kita lihat itu kategori sampah kan ya pasti sampah organik, plastik, sama baterai kalau nggak salah. Oke, kalau di tempat umum itu apa? Hijau, kuning sama? Sampah organik. Anorganik, B3, sama sampah spesifik. Sampah spesifik itu seperti kayak kasur, lemari, bongkaran rumah. Itu ada yang buang kayak gitu ya? Ada. Sampahnya orang-orang kayak gitu. Kasur yang sudah rusak. Oh, kasur yang sudah rusak. Nah, Buangnya di mana, di kali? biasanya ditemukannya di kali. Tapi sebenarnya itu juga nggak boleh dibuang di kali. Iya, nggak boleh sih. Kali ya biarkanlah menjadi ekosistem kali gitu. Okay. Biar rajin mandi lah. Karena kalau ngerti ini tambah males gitu. Karena kan soalnya diolah dari situ kan ya. Ya, salah satunya. Salah satunya ya. Oke, nah kalau kayak gitu mungkin pesan-pesannya mbaknya sih. Kan ini mumpung ada platform lah untuk mengedukasi, biar juga monggo banget untuk menyampaikan pesan-pesan ke teman-teman tentang sampah ini kayak gimana, maksudnya biar lebih aware lah paling enggak. Kalau pesan-pesan dari kami sih, kita sebagai anak muda, kita sebagai orang yang masih memiliki waktu, tenaga, dan kita menjadi generasi yang akan meneruskan generasi berikutnya. Mari kita melakukan aksi kecil dengan bijak dan bertanggung jawab mengolah sampah, agar nanti generasi berikutnya tetap bisa tinggal dengan nyaman, sehat di lingkungan ini seperti itu. Kayak gitu. Sebenarnya nggak, ya dibilang susah juga enggak ya kan, Tapi untuk berat langkah ya. awal, tapi berat juga gitu. Tapi paling enggak kan ya bener sih, kita hidup kan bukan untuk hari ini aja Ya. kayak gitu. Oke, ini obrolan yang aneh sih menurut saya, karena YMS itu sebelumnya konten-konten yang konten tongkrongan biasa kan ya. Ya kan, karyawan makan siang kan aneh-aneh ya kan. Cuman ini nggak ngerti kenapa akhir-akhir ini berfaedah sekali. Apalagi ini tentang sampah, ini mind blowing banget sih. Semoga konten take over YMS di kontennya podcast Sidoarjo ini bisa bermanfaat buat teman-teman, apalagi dalam hal sampah. Oke, segitu dulu episode ngobdar kali ini yang di take over oleh YMS. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kita harus memilah sampah, karena perubahan kecil yang kita lakukan itu sangat bermanfaat untuk kedepannya. Tetap di YMS. Ngobrol inspiratif dari Sidoarjo.